melihat tentang yang lagi ramai Bang, tentang kasus pemalsuan tanda tangan yang diduga itu dilakukan oleh suami dari Yeni Rahman dan juga Yesi Rahman, dan juga tentang perselingkuhan Bang. Nah dari segi dan kacamata hukum melihat tentang case atau kasus seperti ini, seperti apa pandangan Abang? Ya, saya pikir ya, kan yang dirugikan kan Yeni Rahman ya. Kalau dia merasa dirugikan ya, dengan pemalsuan tanda tangan ya, akibat ada kepentingan dari Suparjoto ya, saya pikir Yeni Rahman punya hak untuk melaporkan itu kepada pihak yang berwajib, kepada kepolisian ya. Artinya di sini pemalsuan itu kan pasalnya 263 KUHP. Ya, artinya itu merupakan delik aduan. Nah, kalau itu si Yeni Rahman merasa dirugikan, ya sah-sah aja untuk dia melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Nah ini jeratan hukumnya Bang, kalau tentang pemalsuan tanda tangan seperti apa? Artinya kan ancaman hukumannya itu kan di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun nih Bang ya. Ya, artinya Suparjoto pun juga bisa diperiksa. Kalau memang terbukti bisa langsung ditahan. Karena di atas 5 tahun ancaman hukumannya. Nah, tapi seperti apa hasil penyidikannya ya kepolisian yang tahu. Iya. Nah untuk ini juga mempermasalahkan tentang pembagian harta Bang. Ini kan rumornya tentang hartanya yang dibagi juga ketika kasus ini berjalan. Nah ini begini, harta itu kan Yeni Rahman kan seorang janda. Suparjoto ketika menikahi Yeni Rahman pun mungkin statusnya duda atau status apa masih beristri. Nah, kalau masing-masing Yeni Rahman, Suparjoto menikah, kan masing-masing membawa harta bawaan. Yeni Rahman punya harta bawaannya, mungkin yang di Jalan Surabaya itu kan. Suparjoto juga mungkin sebagai direktur Bank Jatim juga punya kekayaannya. Nah, ini dibuat dalam satu perjanjian tidak? Karena itu bukan harta bawaan, karena itu bukan harta yang didapat dalam perkawinan, tapi itu merupakan harta bawaan masing-masing. Nah, kalau terjadi perceraian, maka harta bawaan itu kan tidak bisa dibagi. Apalagi kalau itu dibuat dalam perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan. Tapi kalau harta itu harta bersama, maka apa yang didapat dari hasil perkawinan itu merupakan harta gunung ini. Dan itu harus secara hukum harus dibagi. Iya. Bang, ini kan juga menarik juga, ternyata Yeni Rahman bisa tahu tabiat buruk suami Suparjoto ini karena melihat di handphone ada chat perselingkuhan dan foto-foto postingan tersebut. Dari kacamata hukum Bang, tentang kalau dia melihat dan membuka data pribadi suaminya, itu menyalahi aturan nggak Bang? Walaupun itu suaminya sendiri, itu bisa dituntut secara hukum atau tidak? Ya, hal itu kan juga merupakan satu keluarga, artinya punya suami adalah punya istrinya juga ya. Kalau hanya chat yang di dalam HP itu juga, saya pikir selama itu tidak diperjanjikan, artinya disepakati masing-masing untuk tidak saling membuka, saling menjaga antara Yeni Rahman dengan suaminya, itu tidak masalah, tidak ada yang dilanggar. Nah, kalaupun itu misalnya sudah diperjanjikan oleh mereka berdua, itu pun juga hak dari Yeni Rahman ataupun Suparjoto juga untuk mengajukan ini juga tidak merupakan delik aduan, itu kan kesepakatan internalnya mereka. Ya, jadi kalau memang mau memperkarakan ini ya digugat secara perdata. Bang, sebenarnya perlu nggak sih adanya ketika ada pernikahan itu perlu ada aturan payung hukum ketika nanti ke depan ada timbul masalah rumah tangga itu sendiri, perlu nggak tentang adanya hal itu? Jadi begini, biasanya yang diperjanjikan itu adalah harta yang masing-masing dibawa. Ketika terjadi ketidakcocokan atau perselisihan yang mengakibatkan perceraian, maka harta itu sudah diperjanjikan dan disepakati bahwa harta bawaan itu tidaklah
dibagi. Tidaklah itu menjadikan bagian masing-masing, karena itu merupakan harta bawaan. Harta yang menjadi bagian dalam gunung ini adalah harta yang didapat ketika perkawinan itu berlangsung. Bang, ini kan dua belah pihak mengklaim sama-sama benar. Nah, ketika kedua belah pihak mengklaim sama-sama benar, ini ada unsur pencemaran nama baik nggak? Dan ketika ada yang melaporkan unsur pencemaran nama baik di salah satu pihak, ini hal yang wajar atau seperti apa melihatnya, Bang, dari kacamata hukum? Selama pihak ketiga tidak ada sangkut pautnya, maka pihak ketiga tidak boleh mencampuri urusan suami istri ini internal kan. Tetapi ketika suami berkeberatan, istri berkeberatan, bisa menggugat secara perdata. Tapi sepanjang tidak ada KDRT-nya, maka ini hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, misalnya cekcok, ribut segala macam. Sepanjang tidak ada KDRT-nya, ya sah-sah aja. Biasa itu namanya bunga-bunga di dalam keluarga. Jadi yang selalu menjadi pokok persoalan adalah harta. Selalu itu. Karena harta ini ada ahli warisnya. Ketika ahli waris ini juga haknya juga tidak diberikan, itulah muncul gugatan ataupun laporan kepada pihak yang berwajib bahwa adanya penggelapan harta warisan. Terakhir, Bang, ketika nanti harta ini menjadi permasalahan dan tuntutan dari kedua belah pihak, pembagiannya yang adil seperti apa kalau ini akan diperkarakan, dipermasalahkan untuk harta gonogini ataupun harta itu sendiri, Bang? Kalau harta bawaan dan sudah diperjanjikan, itu tidak bisa dijadikan satu gugatan. Boleh aja ngegugat ya, siapapun boleh. Cuma nanti dari bukti-bukti segala macam kan itu kan bisa ditolakkan gugatannya. Tetapi kalau harta gonogini, harta yang didapat dalam perkawinan, ya maka itu harus dibagi. Seperti apa itu membaginya, itu ada hukumnya. Kalau Muslim maka hukum Islam. Kalau mereka beda agama atau di luar Muslim, mungkin hukumnya hukum peradilan perdata Muslim. Ya. Jadi saya sebagai praktisi hukum, saya pikir 263-nya itu bisa dijadikan pasal pemalsuan, dan itu adalah perbuatan pidana yang dapat dipidana. Keren.